Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Hadirin jamaah, Bapak Ibu, teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya sehat semuanya? Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, kelancaran dalam segala urusan buat kita semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian, dan khusus di pekan keempat kita akan bahas tentang, kalau tadi disebut parenting ya. Kalau kita bicara parenting berarti tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting gitu ya. Makanya disebutnya apa? Parenting ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas namanya pengantar. Saya tanyakan kemarin tentang pertanyaan yang sangat penting buat kita ya, yaitu apa tujuan mendidik anak. Masih ingat? Kira-kira apa tujuan mendidik anak kemarin? Tapi kalau lihat wajah ini, wajah-wajah lupa ya. Betul tidak ya? Ya kadang kan kita begitu ngaji, jangankan ditanya yang bulan lalu, minggu lalu ya, yang baru sekarang aja keluar 10 langkah dari sini, ibu mungkin ditanya sama teman di luar, "Bu, tadi apa hasil kajian parentingnya?" Maka ibu jawab, "Wallahu a'lam bissawab." Padahal duduk gitu ya. Ya, makanya kenapa ilmu itu, kata para ulama, tujuan menuntut ilmu itu 3. Ya, tujuan menuntut ilmu berapa? 3. 1, untuk diamalkan. Maka ilmu itu akan nempel, akan terus diingat, akan masuk dalam diri kita kalau ilmu itu selalu kita amalkan. Kenapa Ustadz banyak ilmu yang saya lupa? Bisa jadi salah satu evaluasinya ilmu itu belum kita amalkan. Yang kedua, tujuan ilmu itu diajarkan. 1, diamalkan. 2, diajarkan. Diajarkan artinya di-sharing lagi, disampaikan lagi. Kalaupun ibu bapak gak menyampaikan secara langsung, bisa mungkin di-share di status ya, kesimpulannya apa gitu kan. Nah yang ketiga, salah satu di antara tujuan ilmu itu litikrarihi, untuk diulang-ulang. Karena pada asalnya semua ilmu apapun pasti itu adalah pengulangan ya. Maka ada ilmu dasar, ilmu menengah, nanti ilmu yang levelnya tinggi. Apapun itu, setinggi apapun yang kita pelajari, ilmu yang paling tinggi pasti butuh yang namanya ilmu dasar. Nah ilmu dasar inilah yang disebut dengan pengulangan. Maka jangan aneh, jangan heran kalau ada mendengar sebagian ustadz, kok ustadz ceramahnya ini lagi, bukan ini lagi, ini lagi. Tapi memang kadang-kadang ilmu itu perlu diulang-ulang.
Karena tujuan ilmu 3. 1 diamalkan, 2 diajarkan, 3 diulang-ulang. Ya, supaya ilmu itu tetap ingat, tetap nempel dalam diri kita. Sedikit flashback ke pertemuan bulan yang lalu. Apa tujuan pendidikan? Ternyata 80-90% orang tua ketika mendidik anaknya atau ketika memasukin anaknya ke sekolah, ke pesantren, ke perguruan tinggi, Ustadz, supaya anak saya pinter. Padahal hari ini kita tidak kekurangan namanya orang pinter. Ya. Jadi kalau hanya sekedar pinter, yang korupsi aja pinter, Pak. Yang nyuri motor kita, ya 10 detik hilang itu pinter. Yang melakukan penipuan online itu pinter. Maka justru yang bahaya ini bukan orang bodoh, tapi yang bahaya itu justru orang pinter, tapi hatinya tidak terisi. Kalau orang bodoh merusak biasanya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang pinter merusak bukan hanya dirinya sendiri yang rusak, tapi juga bisa merusak orang lain. Maka ternyata Al-Quran menyampaikan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya supaya anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita supaya pinter. Terus apa Ustadz? Kalau bukan supaya pinter, tujuannya 3. Tertulis dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Itu tujuan pendidikan. Ya. Jadi tujuannya 3 ada di surat Al-Jumu'ah ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ternyata ini tujuan pendidikan, yang artinya huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi. Maksudnya zaman dulu tuh bangsa Arab. Apa makna ummi? La yaqra'u wa la yaktub. Mereka yang belum bisa baca, belum bisa nulis. Siapa yang diutus? Rasulan, seorang rasul, yang tugas rasul itu yang pertama yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Membacakan, mengenalkan kepada anak-anak kita namanya ayat-ayat Allah. Kenalkan kepada anak-anak kita ayat-ayat Allah. Makanya yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam yang pertama nama-nama. Maksud nama-nama itu apa? Ayat-ayat Allah secara kauniyah. Makanya anak kita kenal tuh, oh itu rumah, itu masjid, itu pohon, itu kucing, itu semut. Itu dalam rangka mengenalkan ayat-ayat Allah. Baik ayat kauniyah atau ayat qauliyah, melibatkan Allah dalam segala urusan. Yang kedua, tujuan pendidikan ini, dan ini yang paling utama, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Jadi bukan hanya kalau kita mendidik anak, masukin anak sekolah, masukin anak pesantren, bukan hanya supaya pinter, tapi supaya apa Ustadz? Supaya hatinya bersih. Kalau orang hati sudah bersih, maka ilmu apapun akan mudah masuk. Ya, ilmu apapun akan mudah masuk kalau orang hatinya bersih. Sebaliknya, kalau orang hatinya kotor, bisa jadi ilmu masuk, tapi ilmunya gak berkah, ilmunya pasti tidak bermanfaat. Contoh, ibu punya perusahaan atau punya warung lah gitu. Kemudian nyari karyawan. Kira-kira milih karyawan yang pinter atau yang jujur? Jujur. Ustaz gak apa-apa, belum pinter juga gak apa-apa. Bisa dilatih, keterampilan itu bisa dilatih. Kompetensi, kemampuan itu bisa dilatih kalau ada kemauan. Tapi yang paling penting, seseorang itu harus punya sikap jujur. Jujur itulah yang bersumber dari kebersihan hati.
Ya. Maka yang dievaluasi kalau anak pulang pesantren, pulang sekolah, pulang dari lembaga pendidikan atau sudah kita didik, bukan hanya sekedar intelektualnya, tapi yang kita evaluasi adalah adabnya, akhlaknya, sikapnya, penghormatannya, atau kebersihan hatinya. Pulang sekolah, oh gimana sholatnya, oh gimana ngajinya, oh gimana berbaktinya pada orang tua. Kalau sudah itu semua dimiliki, insya Allah dalam bidang apapun nanti, ya anak kita, cucu kita, keturunan kita sibuk berprofesi, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Baru yang ketiga disebutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru kemudian Allah, Nabi SAW dalam konteks di ayat itu mengajarkan Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, dan juga ilmu. Jadi ilmu akan mudah masuk kalau hatinya diisi dulu dengan iman, kalau hatinya sudah siap dulu. Makanya seorang sahabat namanya Sayyidina Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dulu kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawirah, dan kami adalah anak-anak yang usianya menjelang balig. Kalimat fityanun hazawirah, kata para ulama, itu anak-anak usia 10, 11, 12 tahun. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada anak-anak yang usianya 10, 11, 12? Maka kata Jundub bin Abdullah, fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar dulu iman sebelum belajar Quran. Iman itulah yang ada dalam hati. Iman itulah berupa keyakinan. Iman itulah yang melibatkan Allah dalam setiap urusan. Jadi kata Jundub bin Abdullah, kami belajar iman dulu sebelum belajar Quran. Jadi menyiapkan hati dulu, menyiapkan imannya dulu, menyiapkan landasannya dulu, sebelum kemudian belajar Al-Quran. Tsumma ta'allamna Al-Quran. Baru setelah itu kami belajar Quran, fazdadna bihi imanan. Maka bertambahlah keimanan dalam hati kami. Nah, jadi 3. 1, mengenalkan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah, baik qauliyah atau kauniyah, ayat berupa Quran atau ayat-ayat berupa alam semesta. Yang kedua, membersihkan hati. Dan yang ketiga, baru mengajarkan namanya ilmu. Sementara hari ini kita tiba-tiba dipotong ngajarin ilmu. Betul, ngajarin ilmu tuh bagus, tidak salah. Tapi jangan lupa, landasannya harus siap. Apa landasannya? Apa intinya? Mengajarkan iman, membersihkan hati. Nah, maka bagaimana prosesnya? Ya, maka dalam kajian parenting ini saya khusus membahas satu kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Nur, ya. Penulisnya namanya Muhammad Nur bin Abdul Hafidz Suwaid. Ini orang Suriah, ya. Beliau kasih judul buku Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli, ya. Atau metode kurikulum pendidikan ala Nabi untuk anak-anak. Nah, nanti ada untuk remaja, untuk pemuda, bahkan nanti ada untuk orang dewasa. Sekarang fokusnya adalah litifl. Ustadz, saya kan sudah nenek-nenek, udah gak punya anak kecil lagi. Nah, bisa diterapkan kepada cucu-cucunya. Ustadz, saya kan belum nikah. Ternyata dimulai pendidikan anak itu justru sebelum menikah. Jadi bukan udah nikah baru mikirin anak, bukan. Tapi setelah nikah, sebelum nikah itu sudah mikirin tentang anak keturunan. Dulu saya punya teman, dia bilang waktu zaman sekolah, saya kalau punya anak, saya mau kasih nama si Anu, dia bilang. Saya bilang, emang udah siap nikah, udah ada calonnya? Belum ada. Nama anaknya udah ada, calonnya belum ada. Nah, itu berarti sangat visioner itu kan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang akan kita bahas di dalam buku ini, ya tentu disebutkan ada di sini tamhid. Tamhid itu artinya pendahuluan, ya. Nah, ada seorang ulama namanya Imam Al-A'mashi. Imam Al-A'mashi ini pernah ditanya, satu waktu Imam Al-A'mashi ini pernah ditanya tentang anak kecil, ya. Kata seseorang kepada Imam Al-A'mashi, kenapa engkau senang duduk-duduk dengan anak-anak kecil? Ya.
Ya, qala rajulun lil A'mash, dikatakan di sini, berkata seseorang kepada Imam A'mash, haula'il ghilman haulak. Ya, mereka adalah, kenapa engkau ada anak-anak di sekitarmu? Kata Imam A'mash, uskut, diam. Kata beliau, haula'i yahfazuna 'alaika amra dinak. Ya. Dialah, merekalah amra dinik. Merekalah yang akan menjaga satu saat urusan agamamu. Jadi kalau kita sedang mendidik anak, bayangkan yang kita didik ini bukan anak-anak, Bu. Tapi adalah para pejuang, para penerus kita yang akan menjaga agama kita, meneruskan perjuangan kita. Kadang-kadang kita ngurus anak kayak ngurus anak aja. Kayak disikapi dengan anak kecil. Makanya saya sampaikan kemarin, saya tidak terlalu sepakat dengan istilah pendidikan ramah anak. Justru saya punya pikiran, bukan pendidikan ramah anak. Yang bagus adalah pendidikan ramah masa depan anak. Karena ramah anak belum tentu ramah masa depan anak. Saya mendapati, kalau zaman dulu, pendidikan itu, pendidikannya keras, kehidupannya tidak terlalu keras. Sekarang kebalikannya, pendidikan lembek, kehidupan keras. Sehingga anak-anak sekarang, Bu, kalau kita perhatikan, walaupun tidak semua ya, tapi mayoritas, dikit-dikit dia bilang mental health. Aduh, saya kena penyakit mental. Kadang-kadang ini menjalar juga sama ibu-ibu. Pusing-pusing dikit, bilang ke suaminya, "Pak, kita healing yuk." Saya tanya, healing itu apa? Hah? Oh, kata ibu, jalan-jalan. Ibu, healing itu bukan jalan-jalan. Healing itu artinya penyembuhan. Berarti kalau ibu sering healing, ibu lagi sakit apa, Bu? Sakit jiwa ya. Jadi kalau sering-sering ngajak healing, berarti kita tuh lagi sakit jiwa. Saya menemukan istilah healing itu pasca COVID itu. Dulu kan orang kalau bilang jalan-jalan tuh ya piknik, ya apalagi ya jalan-jalan, pelesiran atau apa. Baru muncul tuh istilah healing. Ya, healing itu pun artinya penyembuhan. Jadi kalau ibu sering ngajak healing, berarti ibu sedang sakit apanya? Sakit jiwa. Jadi nanti bilang sama suaminya, "Pak, aku lagi sakit jiwa ini." Kenapa emang? Perlu healing ya. Healing itu penyembuhan ya. Nanti mohon maaf, tadi kalau salah mohon dikoreksi ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pendahuluan. Maka tadi Imam A'mash dikatakan ketika ada anak kecil di sekitarnya, dia bukan anak kecil kata Imam A'mash. Justru dialah yang akan menjadi penerus kita. Jadi apa maknanya apa? Bahkan sekarang, Bu, kita merasakan setahun, 2 tahun tuh berasa cepat. 5 tahun, 10 tahun itu lebih cepat dari zaman dulu. Kenapa, Ustaz? Kok kita merasa lebih cepat? Karena kadang-kadang kita kesibukan kita hari ini lebih banyak. Ya Ustaz, sibuk di kerjaan mah tetap segitu aja 8 jam. Tapi setelah itu kita main handphone. Itu kadang-kadang menjadikan diri kita, dunia itu seakan-akan terasa berputar lebih cepat. Ya. Maka anak 10 tahun, 20 tahun itu cepat. Waktu yang begitu cepat sekarang. Kita merasakannya begitu. Dan saya tanya konfirmasi ke semua orang, hampir semuanya sama. Maka jangan pernah kita kemudian menganggap ini anak-anak kecil ya, yang kemudian hanya sebagai anak kecil, bukan. Tapi merekalah yang justru akan menjaga agama kita, meneruskan perjuangan kita. Maka sebagai pendahuluan, di sini penulis mengutip banyak hadis, banyak riwayat dan ayat Al-Quran dan hadis. Salah satu hadis yang dikutip, hadis yang sering kita dengar. Nabi SAW menyampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Ya, fitrah itu ada yang memaknai suci. Fitrah itu maknanya potensi bersih, bahwa seseorang itu pada asalnya sudah beriman. Makanya ada 2 istilah yang berbeda ya. Ada fitrah, ada fitri. Ini 2 hal yang beda. Kalau fitrah itu artinya bisa dimaknai salah satu maknanya suci. Tapi mohon maaf, kalau fitri, kita kan ada lebaran. Namanya lebaran tuh Idul Fitri apa Idul Fitrah? Idul Fitri. Kalau fitri itu dari kata fatur atau iftar.
yang artinya makan pagi. Berarti kalau ada yang namanya fitri, nah itu bukan suci artinya, tapi artinya makan pagi. Pantes Ustaz, anak saya kasih nama Fitri, ternyata suka makan katanya. Karena fitri itu dari kata fatur atau iftar, yang artinya makan pagi. Maka Idul Fitri hari raya makan. Di Sunda disebut dengan istilah lebaran. Apa maknanya? Ngalebar-lebar kadaharan. Ya betul. Sunda ini banyak singkatan. Lebaran itu Idul Fitri, hari raya makan. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang bilang boleh juga disebut fitrah, boleh. Tapi yang tepat sebetulnya hari raya makan artinya lebaran. Ngalebar-lebar kadaharan. Nah, setiap anak kata Nabi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, potensi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi apa yang terjadi? Fa'abawahu, maka bapaknya lah yang paling bertanggung jawab pendidikan di keluarga, pada asalnya bapak. Ya. Fa'abawahu, maka bapaknya lah, maka lingkungannya lah, maka keluarganya lah, yuhawwidanihi, menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia seorang Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan dia seorang Majusi. Maka tanggung jawab pendidikan ini adalah ada pada diri kita semuanya. Sebagai orang tua, maka wajib untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita. Ya. Sebagaimana kalau masih ingat, saya pernah sampaikan riwayat satu waktu Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah didatangi oleh seorang bapak-bapak yang usianya mungkin 50 atau 60 tahun. Dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, aku punya anak dan anakku durhaka kepadaku, sering memukulku, sering menghinaku, bahkan tidak pernah taat mau ngikutin apa yang aku perintahkan." Akhirnya dipanggillah anak itu yang sudah jadi pemuda oleh Umar bin Khattab. "Wahai pemuda, bapamu mengadukan dirimu kepadaku. Engkau adalah orang yang sering memukul orang tua, anak yang durhaka, tidak pernah taat pada orang tua." Apa kata pemuda ini? "Ya Amirul Mukminin, jika anak bisa melakukan kedurhakaan pada orang tua, apakah orang tua juga bisa durhaka pada anak?" Maka kata Umar bin Khattab, "Ya, kalau anak bisa durhaka pada orang tua pun bisa durhaka pada anak." Ketika apa ya Amirul Mukminin? Ketika orang tua tidak memberikan haknya anak. Apa haknya anak wahai Amirul Mukminin? Ada 3 kata Umar. 1, mencarikan ibu yang baik. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan padanya bacaan dan hafalan Al-Quran. Kata pemuda ini, "Ya Amirul Mukminin, dari 3 hak anak itu tidak ada satupun yang ditunaikan oleh ayahku. Pertama, ibuku adalah seorang budak yang ayahku beli dari pasar budak. Malamnya digauli, dinikahi dan seterusnya, sampai kemudian punya anak, lahirlah aku. Kemudian aku diberi nama dengan nama Ju'al. Ju'al itu binatang yang sering hinggap di tempat-tempat kotor. Ya, udah ibunya budak, dikasih nama juga jelek, Ju'al. Yang ketiga, tidak pernah sampai hari ini ayahku mengajarkan bacaan dan hafalan Quran." Ternyata untuk melahirkan anak yang baik, pertama dipilih dari pasangan yang baik. Kalau itu konteksnya laki-laki, berarti istrinya. Kalau istri, berarti cari bapaknya, pasangannya, suaminya. Ya. Dan kata anak ini, "Ibuku seorang budak, dibeli di pasar budak. Ya, ketika aku ngasih lahir, dikasih nama dengan nama Ju'al." Makanya kasih nama itu nama-nama yang baik ya. Saya sampaikan nama yang baik itu para ulama mengatakan grade pertama itu dari Asmaul Husna. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Grade kedua nama para nabi. Ya, tingkatan pertama Asmaul Husna, nama kedua dari nama para nabi. Nama yang ketiga orang-orang soleh, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, baru yang keempat silahkan cari nama yang secara makna baik. Saya masih ingat zaman dulu ya, kalau punya anak itu nanya nama sama ustadz, sama kiai, sama ajengan kalau di kampung. Tapi sekarang nanyanya enggak ke ustadz lagi,
nanya sama Google. Apalagi nanya sama apa tuh? AI. Ya, kasih nama yang baik. Ternyata tidak semua yang ada di AI itu benar. Di Google itu benar, belum tentu. Saya pernah menemukan, nama anak saya ini Ustaz, artinya ini. Ternyata artinya bukan itu dalam bahasa Arab. Ya, makanya harus hati-hati. Ya. Bahkan para ulama mengatakan boleh ngasih nama anak-anak kita dengan nama malaikat. Anak pertama Jibril, Mikail, Israfil. Anak keempat Israel gitu kan. Cuman belum ada tuh orang tua yang ngasih nama anaknya Israel. Mungkin takut nanti kalau masuk rumah sakit, ya, di infus dan seterusnya, kata dokter, "Bu, coba tolong panggil Israel." Dikira malaikat pencabut nyawa, ternyata nama anaknya Israel. Boleh ya, ngasih nama anak dengan nama malaikat. Di Mesir itu ada, di Masjid Amr bin As, itu ada imam namanya Muhammad Jibril, ya, Muhammad Jibril. Itu bagus, Jibril, Mikail dan seterusnya. Nah, ini tentang pendahuluan. Maka sebagai orang tua, ya, kita wajib untuk kemudian memperhatikan pendidikan anak. Nah, poin yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di sini disebutkan mas'uliyatut tarbiyah. Tanggung jawab mendidik. Apa makna tarbiyah? Tarbiyah itu maknanya banyak. Ya, satu makna tarbiyah itu ada menumbuhkan. Yang kedua, makna tarbiyah itu mengurus. Ya, makanya rob itu sebagian ulama ahli bahasa mengatakan dari kalimat tarbiyah. Rob itu kan yang mengurus, yang mengatur, yang memberikan rizki, yang menciptakan. Ya. Termasuk, makanya kalau dalam bahasa Indonesia kalimat tarbiyah itu diterjemahkan dengan pendidikan. Maka beda mendidik dengan mengajar. Kalau mengajar mungkin bisa jadi hanya transfer ilmu, transfer pengetahuan, transfer pengalaman. Tapi kalau sudah bicara mendidik, itu bukan hanya ilmu yang ditransfer, tapi seluruh jiwa kita, diri kita, termasuk hati kita, ruhiyah kita itu ditransfer. Ya, itu dipindahkan kepada anak-anak kita. Maka anak itu, kalau anak kita pemarah misalkan, maka kita lihat diri kita, oh jangan-jangan sebetulnya yang pemarah kita sebagai orang tuanya. Nah, mas'uliyatut tarbiyah atau kewajiban tarbiyah ini disampaikan oleh Nabi SAW, ya, atau kewajiban mendidik anak itu disampaikan dalam banyak riwayat. Salah satunya kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Al-imamu ra'un wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin akan seorang pemimpin, imam itu seorang pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Warrajulu ra'un fi ahlihi. Seorang suami adalah pemimpin di rumahnya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Di kita, Pak, akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri pemimpin di rumah suaminya. Ya, jadi ibu pun pemimpin. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Bahkan wal khadim, seorang pembantu di rumah tangga, ra'un fi mali sayyidih, itu pemimpin dalam hal menjaga harta aset tuannya, ya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Wa kullukum ra'un wa mas'ulun an ra'iyatih. Dan kata Nabi, setiap kalian, setiap kita, apapun profesi kita, apapun peran kita, apapun tugas kita, pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka tanggung jawab tarbiyah bukan hanya tanggung jawab suami, bukan hanya tanggung jawab istri, apalagi bukan hanya tanggung jawab sekolah, lembaga pendidikan, tapi tanggung jawab kita bersama. Ya, misalkan ada anak tetangga main ke rumah, gak usah kita bilang, dia misalkan ngomong kasar, gak usah kita bilang, gak usah dikasih tahu lah, itu kan anak tetangga. Tetap itu tanggung jawab kita. Kenapa? Karena pada asalnya semua yang terjadi di depan kita adalah tanggung jawab kita untuk mengingatkan. Maka karena tanggung jawab, ya, Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan, disebutkan dalam buku ini,
ya, salah satu tugas mendidik anak itu, satu kata beliau, badlul juhdi. Badlul juhdi itu mengerahkan segala potensi yang ada dalam diri kita dengan sungguh-sungguh untuk mendidik. Beramal, bahkan mengajarkan kepada mereka adab fi islahil atfal, dalam memperbaiki anak-anak, wa tashihu akhtaihim 'ala dawam, dan ya, wa tashih akhtaihim 'ala dawam, bahkan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan secara terus-menerus. Makanya Nabi itu satu waktu ada anak misalkan, makannya diambil segalanya. Apa kata Nabi? Mendekat. Apa kata Nabi? Kul biyaminik wasamillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan sebutlah nama Allah. Maka tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab individu, lembaga dan lain sebagainya, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, sebelum itu di buku ini poin yang ketiga tadi kan pendahuluan, yang kedua mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan. Yang ketiga, poin yang disampaikan dalam buku ini adalah bersegera ya untuk memilih pasangan min imra'atin salihatin murabbiyatin, dari seorang perempuan yang salihah dan punya karakteristik murabbiyah. Apa murabbiyah? Murabbiyah itu karakteristik pendidik keibuan. Saya mau survei dulu yang belum nikah ada di sini. Oh, ternyata MC-nya belum nikah ya. Nah, coba yang belum nikah angkat tangannya ada? Ibu-ibu yang nenek-nenek udah jangan angkat tangan lagi ya. Ada ya? Nah, banyak ya. Yang belum nikah, bismillah, dengan izin Allah segera. Ya. Khawatir keburu kiamat ya. Iya kan? Nabi mengatakan apa? Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'at. Siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, bahkan bisa menjaga kemaluan. Ya, fa illam yastati, kalau belum mampu, fa alaihi bisawm, perbanyak puasa, fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi benteng. Jadi penting. Nah, apa kriteria seseorang yang pantas untuk dinikahi? Di sini disebutkan innal Islam dinun usrah, dinu usrah. Agama Islam itu agama keluarga. Islam tidak seperti agama di luar sana yang mengenal namanya kerahiban. Rahib itu orang yang menurut mereka makin tidak menikah itu makin dekat dengan Tuhan. Tapi Islam tidak begitu. Ya. Islam itu adalah agama yang dilandasi oleh keluarga. Ya. Bahkan ada kewajiban di situ, kewajiban untuk berkeluarga. Maka ada hukum keluarga. Satu waktu ada 3 orang pemuda datang kepada Nabi SAW. Kemudian bertanya tentang ibadahnya Nabi. Ya. Tentang ibadahnya Nabi. Oh, ibadahnya Nabi itu kada wa kada. Kata Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, ibadahnya Nabi itu kada wa kada, begini dan begitu. Sampai 3 pemuda ini takjub. Oh, kalau begitu, makanya 3-tiganya berkomitmen akhirnya. Kata pemuda pertama, kalau begitu saya akan sholat tahajud dan tidak akan tidur. Pemuda kedua bilang, saya akan puasa sunnah dan tidak akan pernah berbuka, akan puasa sepanjang tahun. Dan pemuda ketiga bilang, kalau gitu saya mau fokus beribadah dan tidak akan menikah. Maka ketika didengar oleh Nabi, Nabi sepertinya marah, tidak setuju. Apa kata Nabi? Aku adalah Nabi dan aku adalah orang yang paling bertakwa. Aku sholat tahajud tapi aku juga tidur. Aku puasa tapi aku juga berbuka. Dan aku beribadah fokus kepada Allah tapi aku juga menikah. Ya, maka kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang berpaling dari sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka dalam Islam itu agama yang mengatur tentang keluarga. Ya, berkaitan dengan keluarga. Nah, pertanyaannya sekarang, apa karakteristik perempuan
Ini khitabnya pada asalnya buat laki-laki. Karena yang aktif mencari itu laki-laki. Kriteria apa yang ada para perempuan yang layak untuk dinikahi? Pertama, ini banyak riwayat. Satu, Nabi pernah mengatakan, tazawwaju al-walud wal-wadud. Kata Nabi SAW, tazawwaju, nikahilah perempuan-perempuan oleh kalian, al-walud, yang subur. Ya, yang subur, berpotensi punya banyak keturunan. Wal-wadud, dan juga penyayang. Jadi subur dan penyayang. Saya sering ditanya itu tentang poin kedua, Bu. Ustadz, apa ciri-ciri perempuan penyayang? Kadang-kadang saya bingung tuh. Saya coba cari gitu. Memang tidak ada penjelasan secara rinci para ulama. Tapi ternyata Pak, ini buat bapak-bapak ya. Walaupun bapak-bapak udah lewat ya mencari istrinya, kan sudah selesai itu yang sudah nikah. Jangan cari lagi ya. Yang ada syukuri aja dulu ya. Jadi kata Nabi SAW, nikahilah perempuan yang walud, subur, wal wadud, penyayang. Saya ditanya, apa ciri-ciri perempuan penyayang? Ternyata baru ketemu Pak. Sebagian ahli itu mengatakan, salah satu ciri perempuan penyayang itu, katanya, dalam tanda petik, cerewet. Cerewet Pak. Ini ibu jangan seneng dulu ya. Jangan merasa dibela dulu Pak. Ustadz, tapi dalam tanda petik cerewet yang positif. Bukan cerewet punten ngomongin orang, marah-marah, ngefitnah dan seterusnya. Kan kita pernah baca penelitian tuh. Laki-laki per hari hanya butuh 7.000 kata. Perempuan per hari butuh 21.000 kata. Jadi kalau istri bapak cerewet di rumah, itu sedang mengeluarkan bakatnya Pak. Iya betul. Ini bukan tanpa alasan. Satu waktu, Sayyidina Umar bin Khattab, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang sahabat, yang dia sudah kesel di rumahnya istrinya cerewet. Sampai akhirnya mau datang ke Khalifah Umar, mau ngadu ke Khalifah Umar, nyampe pintunya Khalifah Umar, ternyata Khalifah Umar pun sedang dicerewetin sama istrinya. Dan istri Khalifah Umar kabarnya lebih cerewet dari istrinya dia. Akhirnya dia bilang, berarti istri saya masih alhamdulillah, katanya gitu. Akhirnya balik lagi tuh. Nah ini ya, cerewet dalam tanda petik yang positif. Tazawwaju al-walud wal-wadud. Saya sampaikan begini, kan kadang-kadang laki-laki itu begini, Pak Ustadz, alhamdulillah calon istri saya mah kayaknya pendiam. Sebelum nikah tuh, ternyata udah nikah beda lagi ceritanya. Dulu saya sangka dia pendiam Ustadz, ternyata sekarang ngomongnya lebih banyak dari saya. Itu kan beda laki-laki dengan perempuan. Makanya saya sering sampaikan ya, apa bedanya laki-laki dan perempuan? Laki-laki kalau dapat masalah biasanya diam. Ibu kalau punya suami di rumah, kelihatannya lagi kusem, ya lagi banyak masalah, banyak pikiran, jangan dulu tanya Bu, Pak ada masalah apa, cerita dong sama mama. Gak usah. Ibu biarkan dulu dia berpikir, biarkan dulu diam. Karena laki-laki kalau lagi ditimpa, dibenturkan dengan masalah, dia butuh diam, dia butuh berpikir. Makanya ada istilah laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba tipes. Ya, laki-laki kalau ada masalah diam dulu, Pak. Itu beda sama ibu. Ibu kalau ada masalah diam apa curhat, Bu? Curhat. Ya, ibu gak bisa diam, pasti harus curhat. Kalau sudah curhat, ngomong, walaupun gak dapat solusi, didengar doang, itu sudah seneng, Pak. Dengar doang. Ya. Itu kadang-kadang ibu-ibu suka ngomong gini, Ece, ini mah saya cerita, aku cuma cerita sama Ece doang nih. Padahal sudah 10 Ece-Ece yang diomongin kayak gitu. Itulah bedanya laki-laki dengan para perempuan. Saya membayangkan, Bu, kalau seandainya perempuan ini gak cerewet, saya membayangkan anaknya akan sulit ngomong. Ya. Dulu kalau waktu kecil itu orang tua zaman dulu, sekarang pun sama. Kadang-kadang diayun-ayun sama orang tuanya kan? Sambil cerewet gak ibunya? Sambil ngomong gak? Ya. La ilaha illallah. Atau kadang pakai sholawat. Salatullah salamullah
ala Toha Rasulillah. Anak raja, anak raja. Padahal bapaknya tiap kali ke sawah bolak-balik. Tetap aja anaknya disebut anak raja kan. Terus dia bilang apa? Masya Allah kamu ganteng banget sih. Anak siapa? Siapa bapaknya? Nanya sendiri, jawab sendiri. Itu ibu-ibu tuh, betul gak? Betul gak Bu? Coba. Saya membayangkan kalau ibu-ibu gak cerewet, mungkin ngayun-ngayun anak, itu gak pakai suara. Saya membayangkan ini bahaya. Anaknya Pak, kalau ada istri seperti itu anaknya lambat. Ngomongnya lambat. Tanya sama dokter nanti. Dan yang pertama diikuti ngomongnya siapa? Orang tuanya, ibunya. Maka cerewet itu tidak selalu negatif. Allah memberikan itu, ya itu penyayang. Saya membayangkan kalau ibu, kenapa cerewet itu disebut sebagai penyayang? Coba, anaknya mau nyebrang ke jalan. Kalau ibu yang nggak cerewet bahaya tuh, bisa ketabrak motor anak. Ya, makanya di rumah yang paling cerewet ibu atau bapak? Iya, alhamdulillah ngaku ya. Nah begitu. Nah itu salah satu kriteria perempuan yang Nabi katakan tazawwaju al-walud wal wadud. Nikahilah perempuan yang punya banyak anak, wal wadud dan penyayang. Ya, bukan nikahilah perempuan yang punya banyak anak dan cerewet. Cerewet itu contoh aja. Salah satu contoh penyayang tuh dia ngomong kepada anaknya, kepada suaminya dan seterusnya. Tidak memendam hanya dalam dirinya sendiri. Berikutnya apa lagi? Ya walaupun kalau dalam secara tekstual Pak, kan disebutkan ciri perempuan salihah itu salihatun qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Itu kan tekstual secara konsep di dalam Al-Qur'an. Tapi konteks dalam keseharian seperti apa? Contoh yang lain. Nabi SAW, ini ada sebagian mengatakan ini perkataannya Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ini buat perempuan. Kenapa? Karena pada asalnya milih calon pasangan itu yang milih laki-laki. Tapi perempuan itu boleh menerima atau menolak, kan begitu. Apa berikutnya? Nabi bilang, atau dalam salah satu athar disebutkan, khairun nisa'illati, sebaik-baiknya perempuan, allati idza nadharta, yang kalau engkau, maksudnya kalau suaminya melihat si perempuan itu, sarratka, maka suaminya menjadi senang. Ini penting. Ya, maka salah satu poin yang utama dalam rangka kan tadi menciptakan generasi yang salih itu diawali dengan memilih pasangan yang salih atau salihah. Ya, dalam athar tersebut dikatakan sebaik-baiknya perempuan kalau dilihat suaminya maka suaminya akan menjadi senang, bahagia. Maka saya sering kasih PR tuh ibu-ibu kalau ngejelasin ini, pulang ke rumah tanya suaminya. Pah, kalau lihat mama senang apa enggak? Atau paling mudah, Pah, kalau lihat mama, papa ngucapin alhamdulillah atau astagfirullah. Siap Bu? Udah pulang ditanya? Hah? Iya, dalam rangka mengamalkan hadis Nabi. Siap ya nanya ya? Kalau enggak siap saya tutup pengajiannya nih ya. Harus siap dong. Ya, nanti tanya. Jangan-jangan selama ini kita gak pernah nanya suami. Ya. Karena sebaik-baik perempuan, idza nadharta, kalau dilihat suaminya senang. Kata bapaknya, ya, saya mah kalau lihat mama suka ngucapin alhamdulillah. Berarti sudah bagus. Tinggal ditingkatkan. Tapi kalau kata suaminya, astagfirullah. Itu berarti harus banyak yang dievaluasi. Tapi ada suami yang gak jawab, Bu. Ada suami ditanya, Pak, kalau ditanya begitu, apa jawabannya Pak? Kata Ustadz tadi ada PR. Bapaknya diam aja. Pak jawab Pak, diam aja. Pas ketiga kali, Pak jawab. Ya udah mah kalau gitu Bapak jawab. Bapak mah kalau lihat mama gak pernah alhamdulillah, gak pernah astagfirullah. Terus ngucapin apa ya Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu lebih parah berarti. Berarti grade-nya di bawah astagfirullah itu. Ya, punten Ibu. Dan yang paling cantik itu di dalam rumah apa di luar rumah? Halo. Ini gak kompak nih jawabannya nih. Di dalam rumah atau di luar rumah? Pas saya nanya ibu-ibu dulu ya. Di dalam apa di luar? Kalau mengikuti sunnah Rasul, yang paling cantik tuh di dalam rumah.
Buat siapa? Buat suami. Ya, punten ya. Saya pekan kemarin tuh di dekat rumah ngajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu isinya tentang 24 jam kehidupan Nabi. Ternyata ada satu bab menarik, Pak. Ya, Nabi itu menganggap makruh berbicara setelah sholat Isya. Tapi ada pengecualian, makruh itu bisa hilang. Kalau apa? Ada bab khusus, babu kalam, bab tentang pembicaraannya Rasul bersama istrinya di kegelapan. Maksudnya di malam hari setelah Isya. Jadi ngobrol setelah Isya itu makruh, tapi kalau ngobrol dengan istri setelah Isya, Pak, ya, walaupun tidak penting, punten, tidak penting kita anggap, itu menjadi penting justru. Jadi jangan lupakan itu tuh. Sunnah Rasul itu begitu. Jadi Nabi katakan yang pertama, kalau dilihat oleh pasangan, seorang istri itu pasangannya senang. Ini punten ya, kalau keluar berangkat kerja, ke kantor, ke mall, ke pasar, Masya Allah, dandan 2 jam baru beres. Di rumah, ya, daster yang gak dicuci 7 hari 7 malam. Wajar kalau suaminya pulang dari luar, suaminya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena bingung dia. Ini yang pertama nih. Ini yang pertama paling mudah. Punten ya. Idza nazarta sarratka, itu bukan masalah fisik cantik atau gak cantik. Karena cantik gak cantik itu nanti bisa diusahakan. Ibu punten wangi, pakaian rapi, bersih. Senang suami. Ya, karena kalau cantik kan relatif. Ya, ada cantik punten tapi bau misalkan. Di rumah suaminya juga gak nyaman. Ya, cantik doang tapi bau gak nyaman. Ya, maka pakai parfum, baju yang rapi, yang bagus. Makanya sering katakan saya kepada ibu-ibu tuh, punten ya, kalau di luar ibu solihah, di rumah solehot. Betul. Kenapa? Buat suami. Ibu pakai hijab kayak gini rapi, menutup aurat dengan sempurna. Itu ketika di mana? Di luar. Kalau di dalam rumah ibu gak usah pakai hijab. Kalau di dalam rumah bersama suami pakai hijab, pakai cadar gitu, gak usah. Idza nadharta sarratka, kalau suami ngelihat ibu senang. Siap ya dipraktekkan Bu ya? Insya Allah iya apa enggak nih? Ini kriteria perempuan yang salihah itu. Kan di Quran itu salihatun qanitatun hafizatun lil ghaib. Ya. Penjelasannya, salah satu penjelasannya hadis Nabi tadi. Idza nadharta sarratka. Kalau suami melihat, jadi sebelum kita menyiapkan yang namanya anak salih, ternyata Pak, kita dulu harus saling mensolehkan diri, Pak. Ya, makanya doanya kan Rabbana hablana min azwajina. Azwaj dulu. Ya Allah, hablana, berikanlah kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Baru setelah pasangan wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan. Jadi yang pertama disebut pasangan dulu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan tidak mungkin melahirkan generasi anak-anak yang salih, salehah kalau antar pasangan tidak mensolehkan diri. Makanya di ayat lain di Al-Kahfi, ketika Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir, menemukan tembok ya yang sudah rusak dan itu dibiarkan oleh penduduk setempat, tapi oleh Nabi Khidir dibangun. Apa kata Nabi Khidir? Ini sebetulnya adalah tembok yang dimiliki oleh 2 anak yatim, dan dulu wa kana abuhuma salihah, adalah kedua orang tuanya dulu, ini adalah orang tua yang salih. Jadi Bu, kalau kita pengen punya anak yang salih, pertama pasangan dulu, lihat antar kita dulu, ya. Suami lebih besar lagi tanggung jawabnya, ya. Nah, perempuan, nah tadi minimal kata Nabi idza nadharta sarratka. Kalau dilihat oleh pasangannya, maka pasangannya menjadi senang, ya, menyenangkan, bahagia, senang gitu. Sekarang kan kenapa banyak fitnah, ujian-ujian di luar sana? Ya karena bisa jadi istri yang di rumah tidak menyenangkan. Ya. Nah ini berikutnya kata Nabi apa? Wa idza amaratka, kalau engkau nyuruh, memerintah, minta bantuan, ata'atka, dia taat. Wa idza ghibta anha, kalau kemudian lagi gak ada di rumah suaminya, hafizatka an maliha wa nafsiha, dirinya menjaga harta suaminya dan menjaga dirinya. Itu salah satu kriteria perempuan yang salihah yang dijelaskan dalam hadis. Kalau dilihat menyenangkan, kalau disuruh taat, kalau ketika suaminya gak ada di rumah,
maka dia akan kemudian menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Ya. Nah, maka di sini disebutkan agar segera buat laki-laki yang belum menikah memilih imra'ah min imra'atin salihatin murabbiyah, bahkan punya sifat sikap pendidik, ya, seorang atau bahasa mudahnya keibuan, mendidik anak. Ya, makanya istilah ibu itu rabbatul bait. Cuman kadang-kadang di Indonesia rabbatul bait itu diterjemahkan ibu rumah tangga. Kalau disebut ibu rumah tangga, kadang-kadang dalam bayangan kita apa, Bu? Oh, pasti ibu rumah tangga itu di rumah nyuci baju, nyapu lantai, apalagi nyuci piring. Padahal kalimat rabbah, rabbatul bait, rabba yurabbi, rabbat, dari kata rabb, pengurus, yang ngatur, yang memanage, ya, apa, rumah. Jadi kalau rabbatul bait sebetulnya lebih tepat diterjemahkan manajer rumah tangga. Cuman di Indonesia diterjemahkannya ibu rumah tangga. Oh, IRT. Ya. IRT mah kan kadang-kadang hampir sama dengan ART. Ya kan? IRT ART kan sama tuh. Maksudnya kalimatnya hampir sama. Bagusnya, ibu kerjaan apa? Saya manajer. Weh. Di mana? Di rumah tangga. Jadi jabatan tertinggi seorang perempuan adalah manajer di rumah tangga. Jadi ibu jangan bilang lagi saya IRT, jangan. Bilangnya apa? Manajer. Ya, karena bahasa Arabnya gitu. Rabbatul bait itu manajer itu. Ya, manajer rumah tangga. Siapa direkturnya? Direkturnya suami, mudir. Mudir itu direktur. Ya, di bawahnya manajer. Siapa manajernya? Rabbatul bait, pelaksana tugas harian, itu ibu di rumah. Maka az-zawaj, ya, bersegera untuk mencari perempuan salihah. Kalau bahasa hadis kan ada riwayat lain, misalkan Nabi mengatakan tunkihul mar'atu li arba'. Nikahilah perempuan karena 4. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha, wa li diniha, fadfar bidzati dini taribat yadak. Kata Nabi SAW, dinikahi seorang perempuan itu karena 4 hal. Li jamaliha, karena kecantikannya. Ya. Ya, cantik ini bisa diusahakan insyaallah. Ya. Apalagi sekarang. Ya, dan namanya cantik itu kan relatif. Kadang-kadang saya melihat orang Indonesia kadang pengen kulitnya putih. Tapi orang barat pengen kulitnya hitam. Ya. Kalau di sini kadang-kadang banyak perempuan beli pemutih kulit. Ya, wajahnya doang yang putih, lehernya hidung. Gitu. Banyak yang kayak gitu kan? Ya, tapi di barat sana justru kabarnya, saya nggak tahu ya. Kalau kita nanya, bilang ke bule, ih kulit kamu putih banget, dia akan marah. Tapi kalau kita bilang kamu eksotis hitam, dia senang. Jadi makanya cantik, ganteng tuh relatif. Ya, jadi semua orang tuh cantik, semua orang tuh ganteng. Kenapa? Karena ciptaan Allah dan itulah yang terbaik dari Allah. Tunkihul mar'atu li arba, li jamaliha, wa li hasabiha, karena keturunannya, wa li maliha. 3 ini bonus, Bu. Kalau bicara ini ibu misalkan, saya kan udah lewat itu mah, berarti buat anak-anak, kalau punya anak perempuan atau punya anak laki-laki, cari perempuan yang 3 itu. Tapi yang 3 ini keturunan, ya, harta, fisik, itu kalau dikasih nilainya 0. Karena ada yang nilainya 1, apa nilainya 1? Walidiniha, karena agamanya. Sekarang punten, cantik, kaya, keturunan baik, tapi agamanya gak bagus, ibarat ngumpulin angka 0. Ya, pertanyaannya punya nilai apa enggak? 0, 0, 0. Punya nilai enggak? Enggak. Maka jangan lupa angka 1-nya. Apa angka 1-nya? Din, agama. Makanya katanya, dulu saya ingat kata siapa ya? Zainuddin MZ apa siapa? Cari perempuan itu harus dan din dun. Ya, apa dan din dun Ustaz? Dan, ini bahasa Sunda. Dan, hade dan, bisa dandan. 2, din, agamanya bagus. Din itu kan agamanya. Dun, punya dunia. Dan din dun. Dan, hade dan, din punya agama. Ya, dun, ada dunianya. Jangan cari perempuan yang dat, dit, dut. Ada dan, din, dun, ada dat, dit, dut. Dat, goreng adat. Dit, pedit. Dut, gede hitut. Jadi cari yang apa? Ini buat bapak-bapak. Dan, din, dun. Jangan yang dat, dit, dut. Ya. Apa dan, din, dun? Dan, hade, dandan. Bisa dandan dia. Ya, cantik buat suaminya. Din, bagus agamanya.
Dun, dia punya dunia. Itu yang ideal. Jangan yang dat, dit, dut. Dat, goreng adat, pemarah gitu kan. Dit, pedit, kikir gitu kan. Apalagi dut. Gede itu kayak gitu. Nah ya, itu sebagai itu benar sebetulnya begitu. Maka menyiapkan generasi yang salih, generasi yang salihah itu dimulai dari memilih siapa calon pasangan. Ada dulu seorang pahlawan, kalau pernah dengar namanya Najmuddin Ayyub. Najmuddin Ayyub ini bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata ada riwayat, Najmuddin Ayyub ini sampai usia 35 tahun belum nikah. Sudah dicariin si ini gak cocok, si ini gak cocok, si itu gak cocok. Ya. Ditanya, cari perempuan yang kayak gimana? Udah yang cantik, yang kaya, tapi tetap gak masuk buat dia. Terus dia bilang apa? Saya cari perempuan harus yang cita-citanya sama. Apa cita-citanya? Saya pengen melahirkan dari anak saya ini, dari anak yang dilahirkan bersama istri saya nanti, adalah anak yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Itu kata Najmuddin Ayyub. Dicari perempuan sampai usia 35 baru ketemu. Ditanya perempuannya. Kamu kalau nikah apa cita-cita terbesarmu? Kata perempuan ini, saya nanti kalau punya anak, pengen anak saya bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Ternyata sama. Cita-cita Najmuddin Ayyub dengan istrinya sama. Ya, akhirnya dinikahilah. Dari pernikahan Najmuddin Ayyub sama istrinya lahirlah seorang pahlawan besar namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan betul dialah yang kemudian menaklukkan Masjidil Aqsa dari tentara salib. Jadi ternyata untuk memilih pasangan itu kita punya visi dulu, cita-cita dulu. Bukan hanya sekedar si ini cantik, ganteng, kaya, udah nikah aja. Bukan. Tapi pertanyaan cita-citanya sama gak? Visinya sama gak? Bahkan ada penelitian 80 sampai 85% menikah itu isinya ngobrol. Artinya apa? Kalau kita ngobrol dengan seseorang gak nyambung, maka nanti kalau jadi pasangan pun gak nyambung. Tapi kalau sudah ngobrol dan ternyata ngobrolnya nyambung, insya Allah itu bagus. Itu paling mudah begitu. Ya ibu, ini kalau yang sudah nikah, udah punya cucu, ya minimal buat anak-anak kita atau cucu kita gitu kan. Nah itu yang berikutnya ya. Jadi memilih pasangan yang terbaik. Terakhir ya, karena sebetulnya pembahasannya masih panjang. Lanjut. Sawabul infaq 'ala zaujati wal aulad. Pahala nafkah untuk istri dan anak-anak, ya. Jadi ternyata Nabi SAW pernah menyampaikan, ini buat laki-laki. Kalau tadi kan buat perempuan, ini buat laki-laki. Nabi pernah bilang, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar yang engkau nafkahkan, infakkan untuk keluargamu, untuk istri dan anak-anak, ya Pak ya. Apa kata Nabi? A'dhamuhalladzi anfaqtahu ala ahlik. Pahala yang paling besarnya itu didapatkan ketika 1 dinar itu kita infakkan untuk keluarga. Jadi mohon maaf, jangan sampai terutama buat laki-laki, infak sedekah keluar itu jor-joran lebih besar tapi keluarga dibiarkan. Justru yang pertama kali prioritas untuk mendapatkan infak kita, Pak, nafkah, sedekah dari seorang suami, siapa? Keluarganya. Nabi sampaikan, ibda binafsika wa biman ta'ul. Mulailah dari dirimu sendiri dan dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Artinya apa? Anak-anak, istri kita. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain dari riwayat Imam Ibnu Asakir dari Anas bin Malik, disebutkan man mata, siapa yang meninggal wafat ketika mencari fi talabil halal, ketika mencari rizki yang halal. Misalkan ada seseorang yang wafat ketika berangkat ke tempat kerja atau pulang dari tempat kerja, apa katanya? Mata maghfuran lahu, maka dia wafat dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Berarti pahalanya besar. Ini salah satu tugas laki-laki, ya. Dan seorang anak yang salih itu dilahirkan dari seorang ayah yang memberikan nafkah pada keluarganya dengan nafkah yang halal. Ini penting nih, kehalalan itu penting. Jadi kalau kita melihat kok anak saya sulit diatur, kok anak saya sulit begini diomongin kok gak dengar, pertama dicek
bukan anaknya. Siapa? Diri kita. Adakah nafkah yang jangan-jangan di situ ada nafkah haram yang kurang, yang syubhat ya, yang kita berikan kepada anak-anak kita. Dan ternyata salah satu pahala yang terbesar yang Allah berikan kalau kita berinfak itu infak nafkah buat keluarga. Maka tanggung jawab suami itu besar. Tanggung jawab nafkah, tanggung jawab ilmu, tanggung jawab tarbiyah, memastikan semua roda perjalanan keluarga ini berjalan dengan baik. Siapa tugasnya? Tugasnya suami. Ya, maka mudah-mudahan ya, ini sebagai ya pendahuluan dari kitab ini ya, mudah-mudahan kita bisa menghatamkan nanti supaya tahu gambaran bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak ya, mendidik generasi penerus kita sehingga menjadi generasi penerus yang berjuang untuk agamanya, negaranya dan juga bangsanya. Kurang lebih seperti itu di kesempatan pagi hari ini. Saya serahkan kembali ke pengatur acara.